Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Saya dari kelompok 9. Di sini saya sebagai pembicara kedua yang dimana akan menjelaskan yaitu tentang materi saya tentang 3 orientasi pemikiran politik Arab yang berurutan. Keinginan akan modernitas oleh para reformis agama. Yang pertama diawali dengan pandangan dari Syekh Tahtawi, seperti yang diungkapkan dalam sebuah buku terkenal yang berjudul Tahqiq al-Ibris fil Tahqiq baris terbitan 1834 edisi bahasa Inggris, yang merupakan tentang apa yang dia lakukan. Dia temukan selama 4 tahun beliau tinggal di Perancis, dari tahun 1826 sampai 1830. Diketahui bahwa Syekh Tahtawi adalah seorang ulama yang belajar di Universitas Azhar di Kairo. Dia terpesona oleh semua yang dia lihat selama tinggal di Perancis. Dia menghubungkan kemajuan dan pembangunan di Prancis terutama dengan sistem politiknya, yaitu liberal terbuka, monarki, di mana yang kita ketahui adalah monarki adalah sistem pemerintahan kerajaan, tetapi juga menekankan pada pendidikan rakyat, peningkatan status wanita, dan kecintaan pada sains. Selama beliau di Prancis, beliau menyimpulkan bahwa Islam di sana itu tidak banyak, tapi kebanyakan orang bagaimanapun berperilaku seperti muslim yang baik. Sebaliknya, sebagaimanapun di Mesir di mana banyaknya orang Islam, tetapi tidak terlihat satupun seperti muslim sejati. Sekembalinya beliau dari Perancis, Syekh Tahtawi memainkan peran utama dalam gerakan modernisasi Mesir yang dimulai pada masa pemerintahan Muhammad Ali. Yaitu faktanya Syekh Tahtawi menyebar tidak hanya di Mesir, tetapi juga masyarakat Arab lainnya yang saya sebut sebagai keinginan modernitas. Dia mendirikan sekolah pemikiran modernis yang diwujudkan dalam kebutuhan untuk mencakup reformasi, dimulai dengan institusi dan praktik keagamaan. Di Mesir, ia diikuti kemudian oleh para sarjana terkemuka yang memulai pembinaan intelektual juga, mereka di Universitas Azhar, seperti Muhammad Abdul yang terkenal yang kemudian menjadi mufti di Mesir. Tetapi juga Ahmad Amin yang terkemuka, ada juga Ali Abdurrazik yang berani, yang menunjukkan bahwa sistem khilafah sama sekali tidak ada hubungannya dengan ayat Al-Quran. Dan Taha Hussein yang terkenal yang melakukan begitu banyak hal untuk pendidikan di Mesir. Semua cendekiawan yang telah saya sebutkan tadi, cendekiawan besar itu melihat tidak ada pertentangan antara modernitas dan Islam sebagai agama utama masyarakat Arab. Gerakan modernis ini menemukan banyak pengikut di masyarakat, baik pun Muslim maupun Kristen. Jadi tidak hanya Muslim. Di Mesir, Suriah, Lebanon, dan Irak yang tidak berlatar belakangkan agama. Di sini seseorang membangkitkan kepribadian yang berpengaruh seperti Ahmad Lutfi Al-Sayyid, yaitu beliau adalah seorang tokoh intelektual kunci di Mesir. Dia mengembangkan Pars Mesir dan sangat dipengaruhi oleh aspirasi modernistik dan sekulernya. Tetapi banyak intelektual lain menjadi terkenal selama abad ke-19 ini dan awal abad ke-20, baik Muslim maupun Kristen. Jadi tidak hanya Muslim. Dalam salah satu bukunya yang paling terkenal, Pemikiran Arab di Era Liberal tahun 1798 dan tahun 1939, yaitu Haurani bagaimanapun membuat perbedaan antara pemikir Kristen dan Muslim. Yang pertama menurutnya lebih ke sekuler karena dibatasi oleh tradisi Islam yang menjadikan agama sebagai elemen esensial negara dan masyarakat. Dia mengabdikan halaman-halaman tertentu dari buku itu untuk kontroversi antara Muhammad Abdul dan Anton Parah tentang sekularisme. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail dari yang telah saya jelaskan tadi adalah sekularisme. Jadi sekularisme ini atau sekuler dalam penggunaan masa kini secara garis besarnya adalah
sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekulerisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan, serta tidak mengatasnamakan sebuah agama tertentu. Jadi tidak berkaitan dengan agama. Sekularisme juga merujuk kepada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkretnya dan faktanya, dan bukan berdasar dari pengaruh keagamaannya. Selanjutnya yaitu nasionalis dan modernisator sekuler Arab. Orientasi yang kedua ini dari pemikiran Arab adalah orientasi yang dicirikan oleh dominasi ide-ide nasionalis Arab yang sebagian besar orientasi sekuler, dan di mana lagi kita menemukan aktivis intelektual Muslim dan Kristen. Aliran pemikiran politik ini muncul dan menegaskan dirinya dengan runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan penindasan kekhalifahan di negara Turki yang baru. Sebelum peristiwa sejarah yang signifikan ini terjadi, para intelektual Arab telah terpecah antara mereka yang menganjurkan ikatan Islam untuk tetap setia kepada Kekaisaran Ottoman, yaitu seperti Al-Afghani atau Shakib Arslani yang merupakan tokoh kunci dalam aliran pemikiran ini atau ideologi ini, dan mereka yang membela hak-hak nasional orang Arab untuk memisahkan diri dari Kekaisaran Ottoman tadi. Dalam pandangan para pemikir Arab yang pro-Ottoman, aspirasi kolonial Eropa pada awal abad ke-20 merupakan ancaman global bagi semua bangsa yang tinggal di Kekaisaran Ottoman, dan oleh karena itu membutuhkan tanggapan bersama global dari yang berbasis Arab dan Turki tentang solidaritas Islam. Aliran pemikiran lain menuduh Kekaisaran Ottoman itu tidak mampu mereformasi dirinya sendiri dan memodernisasi sehingga mampu melawan keserakahan kolonial negara Eropa yang kuat. Mereka percaya Turki bertanggung jawab atas kemunduran orang Arab dan Islam sebagai faktor positif yang dinamis. Dengan kepergian kekaisaran dan kekhilafahan dihapuskan jalan bagi nasionalisme Arab modern yang akan dipersonifikasikan oleh kepribadian pendukung Jamal Abdel Nasser dan munculnya partai-partai politik nasionalis Arab yang besar seperti Partai Ba'ath atau Partai Nasionalis Arab, Harakat Al-Qaumiyin Al-Arab. Selanjutnya, perkembangan pemikiran kritis Arab dalam menghadapi kegagalan Arab. Aliran pemikiran ketiga muncul dengan kuat setelah dua kegagalan besar terjadi. Salah satunya adalah kegagalan eksperimen persatuan pertama yang berumur pendek antara Mesir dan Suriah yang tidak berlangsung panjang pada tahun 1958 sampai 1961 yang dianggap sebagai awal dari gerakan persatuan Arab yang lebih besar dalam mendobrak perbatasan yang diberlakukan oleh persetujuan Sykes dan Picot pada tahun 1916. Yang kedua yaitu kegagalan diwujudkannya oleh kekalahan militer Arab yang spektakuler melawan Israel pada tahun 1967 yang berakhir dengan pendudukan oleh negara Israel yang baru dibentuk di semenanjung Sinai, dataran tinggi Golan di Suriah, dan wilayah tepi barat Palestina yang berada di bawah pemerintahan Yordania. Kedua peristiwaan dramatis ini yang telah terjadi ini menimbulkan kritik tajam tentu saja oleh banyak intelektual Arab. Beberapa di antaranya adalah aliran pemikiran Marxis dan nasionalis. Mereka menghasilkan banyak studi dan buku untuk menilai penyebab utama di balik ketidakmampuan Arab untuk bersatu menghadap banyak tantangan yang dihadapi kawasan Arab. Tantangan ini pula diidentifikasi sebagai kegagalan untuk menghadapi pendudukan Palestina oleh negara Israel baru dan membantu Palestina untuk memulihkan lagi atau mengembalikan setidaknya sebagian dari wilayah yang hilang dalam perang 1967. Kegagalan untuk menghadapi kebijakan neokolonialis ini, Amerika Serikat dan sekutunya
dan kegagalan dalam percepatan pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya ialah tren anti-modernitas dalam pemikiran Arab, di mana Islam adalah solusinya. Di sini adalah tren ini tumbuh pesat dengan merosotnya ideologi sosialis yang diikuti dengan runtuhnya Uni Soviet. Itu pula disertai dengan konspirasi, di mana banyaknya intelektual markis ke ideologi atau pemikiran neoliberal dan konservatif yang muncul, termasuk kembali ke nilai-nilai agama di bidang politik. Filsuf Leo Strauss adalah tokoh utama dalam tren ini dengan alasan bahwa masyarakat berdasarkan agama mungkin menghindari totalitarisme sebagaimana yang dikembangkan oleh ideologi Nazi dan Soviet. Athena dan Yerusalem pada tahun 1950 adalah judul dari dua konferensinya yang terkenal adalah neoliberalisme sering diidentikan sebagai paham yang anti negara. Sama halnya dengan liberalisme yang menentang campur tangan negara dalam hal ekonomi. Neoliberalisme juga cukup anti terhadap negara, terutama terkait keterlibatan negara dalam hal ekonomi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang konservatif adalah upaya mempertahankan atau melestarikan tradisi lama yaitu kuno sekaligus membatasi perubahan-perubahan yang dimaksud di sini bisa berasal dari perubahan globalisasi, teknologi, informasi maupun perubahan perilaku atau gaya hidup. Sedangkan menurut pengertian Cambridge Dictionary, konservatif yaitu berarti against atau change, yang berarti menolak atau anti terhadap perubahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.